Allahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat yang besar tak saya sebut gelar, yang kecil tak sebut nama, para hamba Allah yang mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik, hidayah, rahmat dan karunia oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur dan mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan juga bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Di pagi menjelang siang ini kita dikumpulkan di majlis yang sangat dibanggakan insyaallah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa tidak majlis seperti ini, seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk majlis yang sampai akhirat berkekalan. Persahabatan yang dibangun di sini insyaallah bermanfaat sampai ke akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat, saling dekat, karib kerabat, pada hari kiamat nanti saling memusuhi. Sebagian memusuhi yang lain. Nah, dilawan nanti. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Saya yakin semua kita hadir di acara ini dalam rangka ta'awun 'alal birri wat taqwa, untuk saling tolong menolong dalam berbuat albir, berbuat kebaikan, dan dalam ketakwaan insyaallah. Oleh itu maka majlis-majlis seperti ini datang kepadanya, apalagi di salah satu tempat yang dicintai Allah, bahkan paling dicintai Allah, yaitu masjid, dan masjidnya fi sabilillah. Masjid fi sabilillah, Masya Allah. Dan memang datang ke sini tidak ragu lagi kita bahwa itu fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu ke masjid fi sabilillah, berarti dia ada di sabilillah. Masya Allah. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan bingkisan yang sangat kita harapkan dari tuan rumah. Karena ini rumah Allah. Ketika kita selesai nanti mudah-mudahan dapat hadiah, qumu maghfuran lakum. Berangkatlah dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak boleh kita tinggalkan, apalagi dilupakan. Dan alhamdulillah dalam kajian ini insyaallah nama beliau sering tersebut oleh kita. Dan setiap namanya tersebut selalu bawa kebaikan untuk kita. Karena dengannya kita lepas dari sifat bakhil. Karena Nabi katakan al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang disebut namaku tidak mengucapkan selawat kepadaku. Makanya Imam Ahmad rahimahullah 241 mengatakan ahadzun nasi bi Rasulillah, orang yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis, ahlinya hadis, ashabul hadis,
Kenapa? Karena mereka selalu menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Setiap namanya disebut, maka mereka ucapkan salawat dan salam kepadanya. Nah, salawat dan salam itu menguntungkan kita. Seperti kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali atau Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Jala'ul Afham, bahwa termasuk doa yang paling mustajab adalah salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab kata Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, salawat dari Allah kepada kita adalah ampunan dan rahmatnya. Seolah-olah kita berkata Allahumma firli, Allahumma arhamni 10 kali, dan setiap kalinya diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram, selanjutnya ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberi oleh para ustadz di sini, para pengurus Masjid Fisabilillah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan yang tercatat di akhirat dan meringankan atau menjauhkan kita dari tuntutan Allah tabaraka wa taala. Kalau bukan karena izin tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak bisa berduduk sini. Ini bangku ini biasanya ustaz-ustaz sini yang duduk. Hari ini saya dapat kehormatan duduk sini. Ya, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah. Kedua, saya dapat banyak saudara di sini. Sudah minum tadi dah gratis. Tadi makan kue juga tidak ada catatan apanya ya. Gratis, masya Allah. Nanti siang mungkin makan lagi gratis. Mungkin saya lewat-lewat di sini besok minta minum juga gratis. Dan kalau bawa pulang, bayar atau ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekali lagi ini menguntungkan saya sekali. Dan yang lebih daripada itu, tuan-tuan pasti akan mendoakan saya. Kalau salah nanti, ya Allah betulkanlah dia. Dan kalau betul, ya Allah banyakkanlah orang seperti dia. Banyakkan anaknya, banyakkan ketawa tuan-tuan. Banyak anak bawa istri juga sekali. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semoga Allah berkahi kita semua. Amin. Salawat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya nasihat tidak diberikan kepada orang-orang yang berilmu, maka tuan-tuan tak perlu lagi saya berikan nasihat ini. Andai nasihat ditunggu dari orang yang tak pernah berdosa dan salah, saya tidak pantas juga memberikan nasihat ini. Andainya kalimat tausiyah tidak diberikan kecuali kepada orang yang belum pernah mengaji, tuan-tuan, orang-orang yang sudah ahli mengaji. Lalu kenapa kita bicara hari ini? Padahal di sini ustaz juga banyak. Kenapa pula saya datang jauh-jauh daripada Pekanbaru ke sini? Sebabnya tak lain dan tak bukan adalah karena tausiyah itu sendiri adalah amal salih kita. Mendengar tausiyah itu sendiri adalah kebaikan dan keberuntungan bagi kita. Di saat Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi, manusia semuanya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, dan saling berwasiat untuk tetap di atas kebenaran
dan berwasiat untuk senantiasa dalam kesabaran. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jangankan kita, Nabi SAW selalu mendapatkan nasihat dari Rabbnya. Jangankan kita, para sahabatul kiram selalu mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka saya beranikan untuk duduk di sini, walau hanya sekedar melihat wajah-wajah cerah, ya, wajah-wajah berseri-seri, cahaya iman yang memancar dan harapan masuk surga insyaallah. Amin. Ma'asyiral kiram, tema kita apa tak tema? Keluarga paling bahagia. Ma'asyiral kiram, dalam bahasa Arab keluarga disebut dengan al-usrah, disebut juga dengan ailah, disebut juga dengan asyirah. Kalau makna usrah sebenarnya adalah dari kata-kata asara ya'siru, yaitu mengikat dan menambat. Seorang kalau sudah menikah, berkeluarga, mesti terikat dan tertambat. Iya tak? Kan tak boleh lagi banyak-banyak cerita di luar kan? Mesti balik cepat. Apalagi kalau pisahnya limited. Ya, sebagian suami dapat pisah dari istri terbatas. Ya, asal pulang lambat dapat telepon sayang. Ya, nah. Saya untung alhamdulillah pisah saya unlimited. Kapan pun pulang tak ditanya. Justru kalau cepat pulang ditanya, apa cepat pulang? Kaum muslimin untung ya. Jadi pisah saya unlimited. Makanya kalau bicara saya santai-santai aja. Ya, kalau ada bapak dan ibu nanti pisahnya terbatas, tolong beritahu, Ustaz pisah kami habis. InsyaAllah saya persingkat dengan izin Allah. Ma'asyiral kiram, ailah juga berarti dari ailah yang artinya adalah tanggungan. Jadi kalau sudah menikah pasti menanggung gitu. Menanggung saya. Nah, pasti ada beban yang kita tanggung. Ya tak? Jadi kita ini ketika berkeluarga banyak yang menanggung. Menanggung derita, menanggung nafkah, menanggung apa lagi? Perangai gitu ya, perangai gitu. Baik perangai istri, perangai suami, perangai anak dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana kita kok bisa menjadi keluarga paling bahagia? Dalam bahasa kita pun keluarga ini disebut dengan rumah tangga. Rumah bertangga. Kalau tabiatnya rumah bertangga, orang naik ke atasnya agak susah atau payah? Sama aja ya. Pasti tidak stabil. Mesti tidak stabil. Apalagi kalau naiknya sambil ngangkat lemari pula. Ngangkat beban berat. Pasti oleng kita. Bahasa lain juga menyebut keluarga itu dengan bahtera rumah tangga. Bahtera keluarga. Atau biduk cinta. Ya, biduk namanya, bahtera namanya. Yang setahu saya tidak ada sampan yang tidak oleng. Lenggau bahasa kami. Kesini apa dong? Bahasa sini oleng aja. Masya Allah. Berarti kami punya credit point di sini. Bahasa kami lebih lengkap. Kaum muslimin muslimat, yang namanya keluarga pasti ada olengnya. Nah, bagaimana ini menjadi ahna baitin
rumah yang paling tenang. As'adu usratin, rumah yang paling bahagia. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sesungguhnya kita berkeluarga ini nikmat, tapi juga di dalamnya ada azab. Sebab di antara kesenangan dalam keluarga dan juga ada di antara kesempitan dan kesengsaraan keluarga. Di antaranya Nabi menyebut min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seorang itu dapat istri yang salihah dan rumah yang lapang, kendaraan yang nyaman. Ya, 3 kesenangan seseorang, kebahagiaan seseorang: istrinya salihah, rumahnya lapang, kemudian kendaraannya nyaman. Berarti kebalikannya, min syaqawatil mar'i, sengsaranya seseorang istrinya tak salihah, kendaraannya sering mogok, sering rusak, atau sama sekali tak punya kendaraan, dan apalagi rumah sempit. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tapi Nabi tidak memutlakkan itu. Ini di antara kesenangan. Ada orang yang masya Allah rumahnya tidak besar, istrinya juga tidak besar, istrinya tidak salihah, kendaraan tak punya, tapi masya Allah menjadi keluarga paling bahagia, bisa berbahagia. Dan dalam ini banyak kisah yang kita baca, kisah-kisah nyata. Tapi berapa banyak orang yang rumahnya luar biasa luasnya, kendaraannya luar biasa mewah dan nyamannya, cuman sayang istrinya kadang-kadang terlibat narkoba. Ini juga tidak menjamin kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi keluarga yang paling bahagia? Pertama harus kita ketahui siapa manusia paling bahagia di dunia ini. Orang paling bahagia di dunia ini siapa? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana dia tidak bahagia? Antum dapat istri 1 orang saja, masya Allah luar bahagia, luar biasa bahagianya. Sampai pada bayangkan pula, andainya 1 saja bahagia, pasti 2 lebih bahagia, 3 tambah lagi. Tapi kenyataannya baru istri kedua hilang seluruh bahagia. Mulai perang antara 01 02. Akhirnya cari pendapat, nasihat sana sini, ada masukan baru. Harus ada wasit. Harus ada wasit, pengadil di antara keduanya. Akhirnya beristri yang ketiga. Ternyata tak selesai juga. Ya, ada seorang sopir dari Yaman tinggal di Madinah, terlibat eksiden kecelakaan di lalu lintas, mati orang yang ditabraknya. Lalu ditahan 2 pekan. 2 pekan ditahan. Pas mau dikeluarkan, dia memohon kepada pihak kepolisian, tolong lanjutkan penahanan saya. Jadi minta penahanannya bukan ditangguhkan, tapi dilanjutkan, ditamdid. Kenapa? Ternyata dia merasa nyaman di situ. Pasalnya istrinya 3 sudah lama menunggu untuk memberikan ceramah. Jadi masing-masing istrinya ahli ceramah gitu. Jadi pulang ke rumah istri pertama diceramain, istri kedua diceramain, istri ketiga diceramain. Jadi dia puas dengar ceramah.
Akhirnya isolasi adalah solusinya. Jadi dia sengaja merasa nyaman diisolasi di sana. Sebab pulang ke rumah sehabis kerja bukan nasi, bukan makanan yang diulurkan, bukan pijitan yang didapatkan, tapi ceramah yang langsung disumbatkan ke telinganya. Makan belum, istirahat belum, capek belum selesai, sudah ceramahin. Akhirnya dia lebih bahagia tinggal di tahanan polisi. Ini rumahnya jadi neraka. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau kita sudah tahu rumus atau siapa manusia paling bahagia di dunia, maka kita dapatkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau begitu istri tak cukup. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nabi adalah yang paling bahagia. Apa yang menyebabkan beliau paling bahagia? Maka kita perhatikan setiap kasus keluarga yang terjadi adalah akibat jauh dari aturan ilahi. Bila terjadi pelanggaran syar'i, maka alamat akan terjadi kekacauan dalam keluarga. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, manusia ini diciptakan Allah, diciptakan pasangannya, dan Allah sebutkan tujuannya adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram kepada istri-istri kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya lebih tentram itu maka dijadikannya lah antara kalian mawaddah, saling mencintai, wa rahmah, dan saling menyayangi. Sebagian berpendapat kalau gitu kita sebelum menikah harus latihan dulu saling menyayangi dan saling mencintai. Cinta sebelum menikah. Ternyata juga gagal total. Sebab cinta sebelum menikah, selain dia haram, melanggar syariat, kedua selalu lebih sering kepura-puraan. Tidak sebenar-benarnya. Antum kalau diistelpon oleh istri, nak minta ketemu, misalnya, bang, bisa bang pulang sekejap? Kira-kira antum pulang waktu itu dengan bergaya atau biasa-biasa saja? Kalau sudah jadi istri, ini belum jadi calon istri, sudah jadi istri, ambil sepatu paling baru, baju diganti, pakai parfum, atau apa adanya pulang? Serius nih, ngaku lah. Nah, pulang seperti apa dia? Kalau pas lagi megang sedang nyadap karet, dengan sadap pisau potongnya itu dibawa pulang macam itu. Sehingga istrinya tidak usah lah bang bau gitu, tidak jadi dia ngomong gitu. Nanti aja lah selesai kerja abang. La haula wala quwata illa billah. Tapi coba yang nelpon, mohon maaf, yang nelpon orang yang akan dia harapkan jadi istrinya, kira-kira dia pulang seperti itu? Pasti. Kalau tidak ada sepatu baru sewa, tidak ada dasi disewa, kadang mobil pun disewa. Sehingga kalau dulu-dulu, masya Allah, banyak yang tertipu calon mertua gara-gara calon suami anaknya bawa mobil cantik ke rumahnya ketika melamar, ternyata mobil rental. Mobil rental kan tidak mungkin diperiksa STNK-nya. Masalah setiap datang ke rumah pacarnya bawa mobil, ketika ditanya di mana kerjanya PT lagi-lagi haunya, lagi-lagi hau, apa maksudnya? Jadi stalker. Jadi
Stalker kemana bawa mobil tuh? Jadi dia rental mobil di mana kerja? Di PT lagi-lagi how. Nah, lagi how. Jadi tukang parkir. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dulu sering tertipu seperti itu. Jadi pacaran itu kepura-puraan. Ada teman cerita ketika kuliah di Jakarta, masih di sini anak-anak muda semua, bujang-bujang, nyewa yang namanya rumah Jakarta padat, apalagi rumah-rumah miskin orang kelas bawah. Awak termasuk dulu tadi. Nah, di sebelah nyewa orang yang baru menikah, baru sekitar 3 bulan menikah. Dan orangnya yang laki cantik, yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Dua-duanya kerja. Masya Allah, pergi sebelum subuh, pulang waktu tahajud. Indonesia ini paling rajin kerja, tapi gaji paling sedikit. Kalau Arab Saudi paling malas kerja ya, saya gajinya paling banyak. Mana tuan-tuan yang mau? Sikit kerja, duit banyak, atau banyak kerja, duit dikit? Hah? Sikit kerja, duit banyak. Apalagi barakah. Karena Masya Allah mereka memang kerja tak serajin kita, tapi hak Allah ditunaikannya. Salat berhenti semuanya. Pas salat masjid tutup. Masjid bukan dibuka, maksudnya pekerjaannya ditinggalkan. Dari pimpinan sampai ke karyawan terendah. Jadi walaupun sedikit kerja, gajinya tetap banyak. Kalau kita tidak, pergi sebelum subuh tidak sholat subuh, pulangnya tengah malam tidak sholat, ya mungkin tidak sholat. Habis itu terima gaji, ya terima 3,5 juta, debit kreditnya. Pas setelah itu 2 menit datang debit 3.498.000. Tinggal berapa? Tinggal 2.000 utang. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi yang kerja anak pengantin baru ini sekitar 3 bulan menikah, setiap hari berkelahi. Hilang kata-kata mesra dulu itu, cantikku, sayangku, manisku, tak ada. Neraka terus ketika bertemu. Padahal sudah pacaran 8 tahun sebelum menikah. Sejak SMA sampai tamat kuliah pacaran. Kalau gitu kan setia itu saatnya 8 tahun pacaran, setia kan? Iya kan, sudah mengenal luar dalam itu. Tapi ternyata setelah menikah, yang selama ini cinta ternyata pura-pura. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan kawan-kawan yang di sebelah, yang bujang-bujang ini, kalau gini risau mereka menikah. Ya, dengar orang berkelahi terus, tentu tak semangat untuk nikah. Tentu nikah belum? Sudah, alhamdulillah, lulus. Yang belum menikah, angkat tangan. Kalau dengar cerita seperti ini, yang belum menikah, dengar orang sebelah, karena triplek, kedengaran terus itu. Subhanallah, risau mereka menikah. Tapi tak lama orang ini pindah, diganti lagi dengan 2 pasangan baru pula. Ya Allah, betul-betul ujian bagi anak muda di situ. Orang pengantin baru, cuman bezanya yang pengantin baru ini orang dah ngaji dan tak pernah berpacaran sebelumnya. Proses ta'aruf sebentar, kemudian melamar, kemudian menikah. Dan istrinya tinggal di rumah tak bekerja, suaminya kerja tapi serabutan. Tapi Masya Allah setiap hari dan setiap pulang penuh dengan ungkapan mesra, cinta dan romantismenya. Sayang, permaisuriku, apa namanya, pokoknya antum paham lah, masa saya ngajar, paham sendirilah bahasanya. Masya Allah, sayup-sayup kedengaran juga dari seberang.
ke yang muda-muda ini. Akhirnya mereka penasaran pula, gimana rasanya menikah. Baru tertarik. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka cinta sebelum menikah itu adalah neraka. Dan cinta itu sebenarnya dalam keluarga itu masuk bab al-mahabbatul muktasabah. Cinta yang mesti ditumbuhkan. Bukan cinta secara fitrah manusia. Lihat cantik langsung cinta. Ya semua kita bisa. Tapi mempertahankan cinta itu perlu iktisab, perlu usaha keras kita. Makanya Allah katakan waja'ala, Allah yang jadikan. Dengan usaha kalian Allah berikan proses saling mencintai. Tapi dengan syarat masuk dari pintu yang halal. Ini tidak kadang-kadang sebelum menikah rajin kirim hadiah. Setelah menikah tak pernah kasih hadiah, kecuali hadiah ceramah tadi. Nah, sebelum menikah sering tukar hadiah. Sampai-sampai ada ibu-ibu, papi sih sebelum menikah kita sering kirim hadiah. Sekarang kok enggak lagi? Dia jawab, mana ada orang yang memancing dah dapat ikannya kasih umpan lagi katanya. Rupanya umpan, Pak. Umpan. Itu makanya ini pura-pura semua. Itu ikan sering tertipu oleh kita, iya kan? Ya tukang pancing itu termasuk. Tukang pancing itu penipu ulung. Iya maksudnya tukang pancing. Iya bukan tukang pancing ikan, tukang pancing orang. Ini penipu ulung. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang model begini susah untuk bahagia karena penuh dengan kepura-puraan. Oleh sebab itu bahagia rumah itu memang dimulai dengan start yang syar'i. Kemudian di dalamnya hidup hukum-hukum Allah di dalamnya. Mulai dari akad nikahnya sampai pestanya, sampai kepada dukhul dan muasyarahnya, sampai kepada nafkah yang diberikan. Dan sebenarnya nikah cinta dalam keluarga itu adalah mawaqif, adalah bagaimana menyikapi segala keadaan. Sebab ketika bahtera ini berlayar, walaupun di awal kita lihat tidak ada gelombang, seperti kami hari itu berangkat ke seberang, awalnya biasa-biasa saja, sampai di tengah lautan bikin mabuk, dan kita tidak siap untuk mabuk waktu itu. Tidak siap dengan untuk mabuk. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi memang start kita menentukan sampai di mana kita. Nah, ketika berlayar akan banyak mawaqif dalam keluarga itu. Saya pernah ketika menikah dipanggil oleh petinggi kampus, waktu itu sekretaris rektor. Dipanggilnya karena sebelumnya beliau juga sekretaris dekan fakultas hadis waktu itu. Pas saya menikah, dia sekretaris rektor waktu itu. Saya dengar kamu baru menikah. Ya betul. Lalu dia katakan, akhi, ini nasihat dari orang tua saya, dari datuk saya. Dia dapat dari datuknya lagi. Nah saya sekarang saya berikan nasihat ini kepadamu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Dan ini makanya saya berikan pula pada antum. Karena saya dapat gratis, saya kasih juga. Ma'asyiral kiram. Dan alhamdulillah manjur. Alhamdulillah manjur. Apa kata beliau? Akhi, ma min fatan, ma min syab yuqdim ala zawaj illa annahu yatasawwar fi fikri, fi zihni annahu sayatazawwaj imra'atan min al-huril 'ain. Seseorang ketika akan menikah akan menyangka dia menikah dengan bidadari. Tahu bidadari, Ustaz? Bidadari itu kalau mengerling terbakar kita di dunia ini buatnya. Ketika meludah manis seluruh samudera ini. Makanya untung kita tidak melihat bidadari sekarang. Kalau tidak hilang selera makan kita.
Iya, nak mati semua kita. Kapan nak jumpa dengannya? Banyak majnun nanti. Majnunul huril ain. Ini untung tak sampai ke sini, Pak. Cuman diberikan gambaran bagaimana bidadari tersebut. Nah, antum membayangkan menikah dengan bidadari. Sebaliknya, setiap fatat, setiap perempuan gadis ketika akan menikah, yatatasawwar annaha tatazawwaj faris al-ahlam, pangeran impian yang tak ada salah, yang selalu hadir ketika dibutuhkan, yang selalu siap untuk menampung derita kita, menjadi sandaran ketika menangis. Dia ingin bersandar dengan, ternyata ketika dia sedih, suami tak ada. Ini harapan semua kita, dan saya doakan semoga mendapatkan. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku, andainya engkau mendapatkan dari seluruh yang kau harapkan dari seorang istri 65%. Jadi kalau ada yang sudah menikah, yang belum menikah, ingin cari istri, catat apa saja yang paling diharapkan olehnya dari seorang wanita. Ya biar tahu nanti. Ternyata yang paling saya harapkan dari wanita ada sebanyak 600 item. Nah, misalnya, banyak sekali sih. 600 daftar menunya. Daftar menunya. Hari Sabtu saya ingin dia masak sambal hijau. Hari Ahad dia ingin masak sambal tanak. Senin puasa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Catat semuanya. Andainya engkau dapatkan daripadanya 65%, engkau telah mendapatkan istri yang mumtazah, excellent itu. Masya Allah. Nanti ngomongkan? Baik, silakan. Silakan. Nah, main tolak-tolak saya umumkan. Cepat. Baik, diumumkan kepada jamaah yang memiliki mobil BM 1094 FD, mohon dipindahkan karena menutup warung warga. Diulang kembali, BM 1094 FD Avanza. Bukan Avanza ya, Xenia. Mohon segera dieksekusi. Jazakumullahu khairan. Ini saya bisa kena imbas ini. BM Riau kan? FD Kampar. Awak dari Riau dan Kampar pula. Masya Allah. Tolong segera diselamatkan. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi, Bang? Hilang gara-gara pengumuman. Dapat 65% dari yang kau harapkan, semuanya itu sudah excellent katanya. Ini kata beliau. Ini sekarang silakan tuan-tuan muhasabah sendirilah, tidak perlu saya buat angkat, tidak perlu. Silakan kita masing-masing muhasabah saja. Ya, bagi yang belum tulis sebelumnya tidak usah tulislah, terima aja lah apa adanya. Alhamdulillah. Jadi 65% berarti 35% mungkin tidak dapat seperti yang kita inginkan. Tapi dapat 65% itu sudah mumtaz. Mumtaz. Tapi tidak ma'asyarafil ula. Mumtaz saja tapi tidak ma'asyarafil ula. Tapi subhanallah, tidak sedikit orang yang mendapatkan lebih dari itu. Sehingga seperti Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tazawwajtu aw ishtu ma'a ummi Salih akthara min 30 sana. Saya hidup bersama Ummu Salih lebih dari 30 tahun. Wa makhtalafna fi kalimah.
tapi tak pernah berselisih kata walaupun hanya satu kata. Tidak pernah berselisih. Betul-betul seiring sejalan. Ya, satu tujuan, satu harapan. Subhanallah. Apakah mereka maksum? Tidak mungkin maksum selain Nabi SAW. Apakah istrinya maksum? Juga tidak. Bidadari juga tidak. Nah, kita ingin belajar dari mereka ini. Manusia yang paling bahagia dalam berkeluarga. Tentu rahasianya seperti yang dikatakan muslim dan muslim ada rahmati Allah, bagaimana menegakkan syariat di dalam rumah tangga kita. Mulai daripada tadi proses mencari istri yang akan kita pesunting. Kalau kita dapatkan, mohon maaf, istri dapat di jalan, maka siap-siap saja dia suka jalan. Suka jalan-jalan. Dan mungkin saja nanti akan dirayu orang di jalan. Kalau antum termasuk jenis pencemburu, ya pencemburu buta, kan ada cemburunya cemburu buta, sehingga menghukum juga membabi buta, maka tolong jangan cari wanita di jalan. Karena yang di jalan itu banyak yang mengkonsumsinya. Iya, banyak konsumsi dari sisi pandangan. Mungkin juga dari sisi rayuan, suara dan sebagainya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kalau bisa antum mendapatkannya, memang ketika bertemu dengan ayahnya di masjid. Ayahnya rajin ke masjid dan anaknya jarang keluar rumah kecuali lil hajah. Ini luar biasa. Ayahnya selalu di masjid, anaknya jarang keluar rumah. Tapi yang masalah lagi, ayahnya tak pernah ke masjid, anaknya main di luar terus. Ya, ini susah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Maka kalau kita lihat orang paling bahagia di dunia itu ada dalam berkeluarga, itu adalah Rasulullah SAW. Apa sebab? Karena memang yang paling tegak ketakwaan dalam rumah tangganya adalah Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, maka tinggal kita mempelajari bagaimana sang Nabi SAW dalam berkeluarga. Dan ini tentu saja panjang, tapi saya singkat. Yang pertama yang mesti ditanamkan dalam keluarga itu adalah bahwa bahagia itu dengan iman. Dengan iman kepada Allah dan Rasul SAW. Jadi dengan iman itu, istri yang sedang dimanja, yang baru punya anak masih kecil dan bayi, yang sangat membutuhkan suami berada bersamanya ketika anak perlu dimandikan, atau ketika istri perlu kebutuhan lain untuk suami ikut menjaga anak. Tapi karena iman kepada Allah, hajar bisa ditinggalkan di tempat yang tidak berpenghuni dan tidak ada sumber kehidupan di situ. Karena apa? Suaminya menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Ibrahim meninggalkan suami istrinya, dia tak berani menoleh karena khawatir akan hibah hatinya. Siapa yang tidak hibah meninggalkan istri yang sedang butuh pelayanan, harus dilayani karena istrinya baru melahirkan, punya bayi, perlu dibantu, tapi harus ditinggalkan. Dan di tempat yang tidak aman, di tengah-tengah padang Sahara, di tengah lembah yang tidak ada sumber kehidupannya. Tapi ketika ditanya oleh Ibunda Hajar alaihissalam,
Allahu amaraka bihadza? Allah yang perintahkan kamu melakukan ini? Jawab Ibrahim, Allahumma na'am. Benar, Allah yang inginkan ini. Maka dia katakan, idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah takkan sia-siakan kami. Dengan iman, anak pun siap untuk melaksanakan segala perintah, sekalipun itu mengorbankan jiwanya. Ismail alaihissalam, ketika anak baru saja tumbuh dewasa, mulai diharapkan untuk membantu kehidupan, menyenangkan, menyambung dakwah ini, tiba-tiba Allah menguji kembali Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang mungkin lebih berat lagi, yaitu Allah meminta Ibrahim menyembelih anaknya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa untuk mematikan anakku. Tak cukupkah dengan mati anakku dan aku bersabar menerima takdir? Belum. Ini kelasnya beda Ibrahim. Kalau kita alhamdulillah meninggal anak kita, lalu kita ucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah dianggap cinta Allah kita, sehingga Allah balas cinta itu dengan apa? Baitan fil jannah, ibnu li abdi hadza baitan fil jannah wa samuhu baital hamd. Bangunkan istana bagi hambaku di surga karena dia memujiku dalam ujian yang aku berikan. Allahu akbar. Dah, Ibrahim tak cukup. Pada Allah Maha Kuasa, dia matikan Ismail di saat sedang diharapkan oleh ayahnya. Pasti semua manusia melihat anaknya mati pasti akan bersedih. Tidak, sekarang saya ingin anakmu itu disembelih oleh tanganmu sendiri. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dengan penuh keimanan Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan, engkau akan temukan saya dalam keadaan sabar. Allahu akbar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, menegakkan syariat dalam keluarga adalah puncak bahagia. Mereka walaupun zahirnya pahit dan getir, tetapi bahagianya itu di sini, karena mereka dalam ketakwaan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kita memulai sebuah keluarga sangat menentukan apa yang akan kita tuai dalam keluarga. Bagaimana kita memulai akan menentukan apa yang akan kita tuai. Ini yang kedua, kaum muslimin hidupkan syariat Islam di dalam diri atau dalam keluarga kita. Salihkan diri kita, insyaallah Allah salihkan keluarga kita. Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, wallahi inni la a'lamu taghayyura tabi'ati zawjati bal dabbati bi dzambin irtakabtuhu. Saya bisa memahami perubahan yang terjadi pada istri dan bahkan binatang tungganganku berubah gara-gara dosa yang aku lakukan. Gara-gara dosa yang aku lakukan. Makanya sebagian salaf rahimahumullah jami'an, mereka sengaja solat malam panjang-panjang untuk kesalehan anaknya, karena Allah janji yang saleh akan dikaitkan dengan orang yang saleh pula. Maka mereka menjaga kesalehan dirinya, sampai mereka ada yang melihat anaknya yang sedang tidur, wahai anakku, ya, karena engkaulah ayah berdiri di malam hari seperti ini, supaya Allah menjadikan kamu anak yang saleh, karena anak yang saleh pasti akan dijamin oleh Allah. Inna waliyallah alladzi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya yang mengurus urusanku hanya Allah yang menurunkan Alkitab. Lihat, yang menurunkan Alkitab ada kaitannya kesalehan dengan Alkitab, yaitu menegakkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini yang ketiga atau yang kedua. Dan karena waktu sudah nampak bisik-bisik, saya tengok dah mulai berbisik-bisik.
Ya, kertas pesan sudah sampai berantai pula. Pertanyaan banyak, jadi kita tidak boleh banyak cerita. Tidak boleh banyak cerita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang ketiga, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, daripada banyak menuntut hak, maka alangkah baiknya dalam berkeluarga itu menunaikan kewajiban. Istri jangan selalu membayangkan haknya yang tidak tertunaikan oleh suaminya. Ini akan mengurangi bahagia dalam keluarga pasti. Kita nak ingin sesuatu tak pernah diberi, tapi dia lupa hak suaminya yang merupakan kewajibannya. Karena sudah kalau mulai menghitung berapa untuk saya, kita sering lupa berapa hak orang pada kita. Iya, kayak begitu? Itu sudah tabiat itu. Berapa untuk saya, kita lupa memberi untuk orang lain. Dan kalau orang sudah biasa menghitung berapa untuk orang dari saya, dia akan lupa untuk menagih piutangnya sendiri. Ini tidak perlu orang sekolah tinggi, tidak. Orang-orang biasa, tak sekolah tinggi. Saya mengenal ada orang yang bila dia berhutang tak pernah terlambat dibayar. Tapi bila orang lain berhutang kepadanya, dia tak pernah tagih. Kalau dibayar, alhamdulillah. Kalau tidak, mudah-mudahan jadi sedekah. Ada. Tapi orang yang selalu memikirkan hutang orang kepadanya, dia sering lupa membayarkan hutangnya. Betul kan Ustaz? Kalau orang berhutang kepadanya, sehari sudah sering ditelepon. Pada janji 2 pekan baru bayar. Pagi ambil uangnya, sore ada teleponnya. Aja lupa enggak katanya. Mana kan lupa, baru tadi pagi diambil. Akhirnya diteror terus orang itu selama 2 pekan tuh. Gara-gara kena teror terus, enggak fokus cari rezeki, akhirnya tak bayar. Tapi pas giliran dia berhutang, enggak pernah ingat. Ini juga berlaku pada suami dan istri. Istri yang senantiasa membaca haknya terhadap suaminya, sering lupa hak suaminya kepadanya. Maka tolong, daripada kita menghitung hak kita terhadap istri kita, tolong berapa kewajiban kita yang sudah kita bayarkan pada istri kita. Dan ini yang membuat seseorang itu bahagia. Ada dalam cerita, kalau saya tidak salah, Al-Khatib Al-Baghdadi menceritakan dalam kitabnya At-Tatfil, seorang laki-laki diuji oleh Allah dengan seorang istri yang super garang. Tahu garang, Pak? Ya, istrinya senantiasa mengaum di depannya. Ya, garang kan mengaum. Nah. Dan itu bukan hanya ketika berada berdua saja dengan suaminya, bahkan tamu suaminya mendapatkan imbas pula, kena auman istrinya. Ada temannya yang datang berkunjung dari daerah lain, kebetulan suaminya kerjanya tukang cari kayu bakar, pergi pagi pulang petang. Subhanallah. Ketika sampai temannya tadi, suaminya sedang tidak ada. Teman suaminya datang, suami sedang tidak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabannya pun sudah menggelegar gitu. Ini benar rumah siapa? Rumah si fulan. Memangnya ada apa? Cari-cari siapa kamu ke sini? Ya Allah. Orang belum kenal lagi sudah dihardi-hardi begitu. Iya, saya temannya datang dari Payakumbuh. Ya. Dari Payakumbuh. Iya. Dia sudah pergi dari pagi. Mudah-mudahan tidak pulang lagi gitu. Mudah-mudahan tidak pulang lagi. Terus biasanya pulang jam berapa? Biasanya pulang lepas asar. Saya tunggu ya, terserah kamu nak nunggu, nak pergi, itu bukan urusan saya. Gitu. Jadi temannya yang tadi tidak kenal pun kena imbas. Garangnya luar biasa. Tapi sang suami, Masya Allah, luar biasa lunaknya. Tidak pernah terpengaruh oleh garang istrinya. Coba bayangkan. Pulang kerja, dia jangankan dapat makanan yang tersedia,
atau air mandi yang sudah dihangatkan. Justru seperti yang kata-kata tadi, ceramah yang dapat. Kayak yang istri 3 tadi, ahli ceramah semua. Bawa penghasilan salah, tak bawa pun salah. Dikasih banyak juga salah, dikasih sedikit juga salah. Semuanya salah. Nah, ketika dia pulang, dapat temannya setelah basa-basi, suruh temannya istirahat. Dia sendiri yang masakkan makanan untuknya dan untuk tamunya. Dan suaminya istrinya ngomel-ngomel terus. Tapi dia tidak mengeluarkan satu pun kata. Dia terima. Saking sabarnya Allah ganti, ya, istrinya garang, akhirnya Allah jinakkan singa kepadanya. Jadi singa jinak kepadanya, sehingga setiap pulang kerja yang mengangkatkan kayu bakarnya adalah singa tadi. Diikatkan ke punggung singa itu, lalu dia berjalan di depannya, dia berjalan depan singa itu, diikuti sampai di rumah, dia duduk, dibuka, lalu singanya pergi. Tuan-tuan pilih yang mana? Singa yang garang atau istri yang garang? Saya biarlah singa yang garang, istri jinak. Serius ini, saya pilih istri yang jinak, biarlah singa garang. Singa garang bisa dikandangin, istri yang garang kita yang dikandanginnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Allah ganti pula, cuman gantinya belum sesuai waktu itu. Singkat cerita, 3 hari 3 malam kawannya ini bertamu di rumahnya dan pergi. Tapi kesannya seperti tadi, luar biasa sabarnya saudaraku ini. Kalau sempat saya Allah musta'an. Tapi dia enggak, sabar. 2 tahun setelah itu, atau setahun setelah itu, berkunjung lagi kawan tadi. Ya, teman akrab, apapun akan kuhadapi, ya kan? Dia datang lagi, dan temannya juga sedang tidak ada di tempat. Cuman yang menjawab di dalam sudah beda, tidak garang lagi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sambungnya. Iya kan? Waalaikumsalam tadi kan enggak. Tapi dia ini benar rumah si fulan, iya benar. Dia sedang pergi kerja. Nanti silakan jam menunggu ya. Tidak lama lagi beliau pulang. Semoga selamat. Berubah tadi, semoga jangan pulang. Dia berkata-kata dalam hatinya, tapi dia tahan. Ini masya Allah istri dia taubat barangkali ini. Sudah taubat. Tidak lama suaminya pulang. Cuman hari ini tidak ada lagi singa yang membantu. Dia sendiri yang panggul bebannya. Tapi karena kawannya sedang capek, yang tadi tidak menanya-nanya, bertamu di sana. Pas masuk ke rumah, kan orang sana kan adatnya kan ditunggu dulu suami baru masuk kan. Masuk rumah, alhamdulillah makanan sudah tersedia, masya Allah, dan ucapan selamat, marhaban, ahlan wa marhabannya, masya Allah, istri kepada suami. Jadi kawan ini bertanya-tanya dalam hatinya, sampai 3 hari tidak tertahan lagi. Dia mohon maaf saya nak pulang, tapi saya nak bertanya, tolong jangan tersinggung tak kawan, katanya. Iya. Kenapa? Tahun lalu saya mengucapkan salam aja di Hardi sama istrimu, tapi tahun ini masya Allah ramahnya luar biasa. Yang kedua, tahun lalu kamu ditemani singa, sekarang kok nggak ada singa, udah mati ya? Dibilangnya, alhamdulillah akhi, kemarin tuh saya dapat istri yang garang, sehingga Allah ganti dengan singa yang jinak. Sekarang istri saya yang garang itu sudah mati, dapat istri yang jinak begini, akhirnya singa kembali garang. Singa kembali garang karena istrinya sudah lembut. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini kesabaran. Jadi jangan minta hak kita, karena hak kita itu pasti akan diberi bila kita benar-benar laksanakan haknya kepada kita. Ini terbalik. Kita lebih sering meminta hak kita ditunaikan dan melalaikan hak istri atau suami untuk diberikan. Itulah al-jaza' min jinsil amal. Kalau kita nuntut hak, dia nuntut hak juga.
Kalau kita nuntut setiap pulang air hangat disiapkan untuk mandi, dia akan nuntut pula setiap hari raya pulang ke rumahnya. Awak istri orang Papua pula jauh kan? Makanya jangan tuntut haknya. Kalau kita nuntut dia untuk masak enak-enak, dia juga nuntut kita untuk bawa dia jalan enak-enak. Awak piti tak ada. Jelek itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian kalau antum minta dipijitin, misalnya capek bekerja, sudah berapa kali antum memulai mijit dia? Ini pas minta dipijitin langsung tidur kita. Abang besok aja lah katanya. Atau adik besok aja. Kapan antum yang memulai? Sini bang atau sini dek, saya pijitin. Habis itu jangan langsung tidur. Kalau udah ngantuk-ngantuk rasanya, sekarang abang lagi atau sekarang adik lagi. Jadi kita berikan, makanya bahasa pendidikannya jangan lebih sering memberi hukuman daripada memberi apresiasi. Coba lihat Nabi SAW. Mana yang lebih sering mengapresiasi istrinya atau memarahi istrinya? Bilang aja nggak tahu. Kaum muslimin. Nabi SAW seperti kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi SAW yaghdabu li nafsi. Nabi tak pernah marah karena haknya. Walakin idzan tuhikat maharimullah. Tetapi kalau dia dilanggar apa yang diharamkan Allah, di situ dia marah. Makanya ketika Nabi sedang bertamu ke rumah Nabi sedang menerima tamu di rumah salah seorang istrinya, istri yang lain dengan niat baik ingin membantu, dikirimnya makanan. Dapat mengirim makanan dari siapa? Dari si fulana. Ini katanya pas giliran saya dia juga nak. Akhirnya dipukulnya nampan tersebut, jatuh berserak makanan, pecah itu nampan. Kira-kira kalau tuan-tuan yang seperti ini gimana? Cari langsung mertua, ini anak lu harus diurus katanya. Mertua pula dikata-katain. Nabi tidak alaihi salatu wassalam. Dia hanya bilang gharat ummukum, ibumu sedang cemburu. Biasalah wanita cemburu. Lalu Nabi hanya memberikan hukuman kecil, diambilnya nampan milik istri yang memukul, dikembalikan kepada istri yang dipukul nampannya. Selesai masalah? Selesai? Tidak ada. Nabi tidak biarkan ini perkara besok dendam membara antara kedua istri ini. Awas ketemu nanti. Saya pukul pula kamu. Kamu pukul nampan saya pukul jidatmu. Tidak ada. Karena Nabi tak marah dia. Luar biasa tuan-tuan. Di depan teman-teman kita, di depan anak buah kita, istri kita memarahi kita. Siap? Siap? Begitulah orang-orang tersebut akhirnya menjadi orang-orang paling bahagia dalam keluarganya. Karena lebih sering memberikan hak daripada menuntut kewajiban istri atau suami kepadanya. Dan pasti kalau masing-masing memikirkan keinginannya dan lupa keinginan istri atau suaminya, alamatlah masing-masing akan egonya naik dan tanazulnya kurang. Artinya mementingkan pasangannya akan berkurang. Dan ini tentu saja karena tidak mengacu kepada syariat yang diturunkan dan contoh yang diteladankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi menyampaikan kaedah berumah tangga yang harus kita ikuti. Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik pada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ya, intinya adalah tegakkan hak Allah, maka Allah akan tegakkan hak kita. Tegakkan hak Allah, Allah akan tegakkan hak kita. Maka jalankan yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang, maka insyaAllah kita akan diberikan Allah kebahagiaan yang luar biasa. Bukan tanpa kendala,
Sebab naik kapal bahtera tanpa gelombang tidak asyik. Ya tak? Hah? Kalau ke rumah tak ada tangga kurang sehat. Makanya rumah bertangga dulu orangnya sehat-sehat. Sekarang rumah terbayak di bawah orangnya banyak stroke. Kenapa? Kakinya jarang melangkah pada olahraga. Kalau dulu bertangga kan orang jarang yang berpenyakit. Makanya tangga itu harus ada. Dan gelombang itu harus ada. Tapi jadikan dia sebagai penyenang dalam kehidupan. Ibarat garam, masin kalau dimakan sendiri tapi dicampur dengan makanan yang lain, dia menjadi penyedap. Dan oleh itu, jangan kebanyakan garam pula. Kalau kebanyakan garam, tambah airnya, tambah kuahnya. Atau lapang-lapangkan hati kita. Seperti saudara kita tadi. Bahkan ada orang yang mengetahui aib istrinya, ada aib pada kulit istrinya, dia rela untuk sepura-pura buta selama 20 tahun lamanya. Pura-pura buta 50 tahun. Dan suami istrinya enggak tahu. Dikiranya benar-benar buta dia. Sebab apa? Demi supaya istrinya tidak merasa malu. Ya orang buta kan tak nampak sama dia kan? Orang buta. Nah, bisa tidak kita membutakan mata dari kesalahan-kesalahan masing-masing istri atau suami kita? Jangan itu yang ditonjolkan. Tetapi tonjolkanlah segala kebaikannya. Dengan iman seperti ini, insya Allah semakin bahagia kita bersama Allah, semakin bahagia kita dengan keluarga kita, walaupun semuanya penuh dengan kekurangan. Catatlah tadi kalau nak tahu juga kuantitasnya 65%, tapi kurang dari 65, tanggung-tanggung lah, kan menanggung tadi ceritanya, ya tanggung-tanggung aja lah. Tapi kalau sebenarnya 35% yang tinggal, ya mungkin ada hukuman untuk kita. Dan kalau kita sabar dan menjalaninya, mudah-mudahan di akhirnya happy ending yang kita dapat seperti saudara kita tadi. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Waktu masih ada ya? Tanya jawab. Tapi harus siap-siap antum, saya menjawab kadang lebih panjang dari ceramahnya. Baik. Ya, saya coba dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini untuk saya sekali. Oh enggak. Bagaimana cara bertobatnya suami istri yang diawali dari zina? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Zina itu kaum muslimin memang dosa syirik lebih berat. Tetapi orang yang berlaku syirik setelah taubat hilang dosanya. Hilang. Tidak ada orang bilang kamu mantan musyrik, enggak ada. Tidak diungkit-ungkit orang lagi. Ya tak? Tidak ada ungkit-ungkit lagi, kamu syirik, tidak ada. Tapi kalau zina, walaupun sudah bertaubat, sudah jadi keluarga salihah, tapi pasti akan diungkit-ungkit orang lagi. Oleh sebab itu saya mengingatkan diri sendiri, kemudian saudara dan saudariku semuanya, mari kita menjaga diri kita, anak-anak kita. Makanya nasihat saya selalu kepada orang tua untuk segera menikahkan anaknya sekalipun masih dalam berkuliah dan sekolah. Tapi dengan catatan, ketika anak kita menikah jangan tolak tiga dia. Kamu kalau mau menikah hidup sendiri, ya cari nafkah sendiri, nafkahi istrimu sendiri. Ya gimana? Dia juga belum beristri pun masih butuh bantuan kita, apalagi setelah beristri. Makanya kaum muslimin dan muslimat, anak yang sudah menikah, anak kita juga. Daripada kita menghabiskan uang dia berbuat dosa, lebih baik kita tetap kuliahkan dia dalam keadaan berpahala. Bukankah menikah itu ibadah? Ibadah kan? Makanya saya umumkan, saya sampaikan ke anak saya, kamu kalau mau nikah silakan, tetap saya kuliahkan, biayanya full, mungkin saya tambahkan. Istrimu mau kuliah, saya kuliahkan. Mertuamu mau kuliah, saya kuliahkan. Tidak ada cerita.
Dan insya Allah kaum muslimin dan muslimat, yang namanya laki-laki fitrahnya selalu ingin berusaha sendiri. Itu fitrah laki-laki. Kecuali yang sudah berubah fitrahnya. Iya tak? Seasal laki-laki pasti ingin cari duit. Ya, kecuali yang salah pendidikan oleh orang tuanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan mendidik anak dengan cara kalau kamu menikah berhenti kuliah. Terus anak orang yang diangkutnya ke sana kemari, dosa siapa? Dosa kita. Apalagi anak perempuan kita. Anak perempuan lebih parah lagi. Kadang digarap orang, habis itu ditinggal sama kita aibnya. Makanya anak perempuan lebih lagi. Kalau memang mau kuliah, kuliahkan. Suaminya kuliah, kita kuliahkan. Ini takut antum apa kata orang nanti beli menantunya. Biar beli tidak ada masalah. Berarti berharga daripada gratis saja tidak berharga. Lebih baik dibeli. Ini hanya alasan-alasan yang dibuat oleh kita supaya anak dilambatkan menikah padahal semua terbuka di depannya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? La qadarullah. Nah, bagaimana bertobatnya orang yang dulu berzina? Ya, taubat kepada Allah tidak banyak prosedurnya. Taubatnya adalah dengan menyesali perbuatan tersebut dengan sebenar-benar menyesal. Yang kedua, meninggalkannya, jangan dibuat-buat lagi, bahkan jangan dibayang-bayangkan lagi. Yang ketiga adalah meninggalkan pekerjaan itu. Berazam tidak akan kembali kepadanya dan memohon kepada Allah diampuni dosa tersebut. Nah, bila menikah dalam keadaan hamil perempuannya, ini masalah yang diperselisihkan oleh ulama, walaupun dalam kompilasi hukum Islam, hukum positif Indonesia disahkan oleh undang-undang, tetapi ini pendapat sebenarnya marjuh, pendapat yang tidak rajih, yang lemah. Justru dengan alasan untuk menutupi aib, akhirnya orang berani menikah berani berzina sebelum menikah. Karena toh kita akan dinikahkan juga. Bahkan mohon maaf, mereka memulainya sehari menjelang akad nikah. Apalagi dengan istilah-istilah pra-wedding sekarang. Dan sayangnya dalam pelatihan pra-wedding, pra-wedding apa saja wedding ya? Logat Jawa pula ini. Pra-wedding, ya. Kadang-kadang pembimbing kita kayaknya kurang jeli. Banyak bimbingan menikah yang saya saksikan, disuruh calon pengantin ini makan berdua pula sebungkus nasi, sepiring berdua. Pas waktu sholat juga tidak disuruh ke masjid laki-lakinya. Kalau begini tidak perlu dilatih lagi, mereka lebih pandai daripada kita. Untuk diajar makan bersama, mereka lebih pandai daripada kita. Tidak usah diajarin. Gimana nanti masuk rumah berpakaian yang rapi, itu tidak perlu diajarin. Yang perlu diajarkan bagaimana syariat Allah tegak dalam rumah tangga itu. Kalau tidak usah buat pelatihan menikah. Orang-orang tua dulu tidak juga pelatihan, kok pandai, so banyak anaknya. Kini yang sudah latih-latih sedikit anaknya. Iya tak? Orang tua kita dulu anaknya 13, ada yang 18. Iya tak? Tidak ada pelatihan kayak gitu, diajar makan bersama sebelum akad nikah. Siapa yang ngajar itu? Ini mengajarkan yang haram atas nama pelatihan menikah. Atau disuruh datang dan pergi ke satu pelatihan berseboncengan berdua. Ini yang kurang dapat diperhatikan oleh saudara-saudari kita hari ini. Akhirnya setelah pelatihan mereka singgah dulu ke tempat yang na'udzubillah, lalu dia rayu, "Dek, kita kan besok akad. Untuk apa lagi ditahan-tahan?" Akhirnya karena tidak punya ilmu agama sama sekali, yang membimbing tidak ingatkan itu, akhirnya terjadi apa yang terjadi? Memulai dengan zina dan berlanjut dengan zina. Karena akad nikah setelah zina yang sahih wallahu alam tidak sah. Sampai anaknya dilahirkan dan diulang akadnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini sebelum yang terjadi yang belum terlambat. Adapun yang sudah, bertobatlah secara taubatan nasuha kepada Allah, dan kalau dulu dinikahkan oleh KUA dan dianggap sah, mudah-mudahan Allah terima nikahnya tersebut. Tapi kalau yang ingin berhati-hati lagi, walaupun saya tidak menyuruh ini, saya tidak menyuruh, tapi untuk lebih hati-hati diulang nikahnya, lebih ahwat, lebih hati-hati.
walaupun tidak diumumkan secara besar-besaran seperti yang kemarin. Makanya anak kita tolong dijaga, jangan sampai mereka bekerja sebelum dapat SK bekerja, surat izin mengerjakan. Jelas? Ini kadang-kadang orang tua punya peran yang sangat signifikan di situ. Dan kadang-kadang juga para pembimbing juga penyuluh juga kadang-kadang tidak atau terlupa mengingatkan ini. Sehingga disuruh mereka datang berdua saja, tidak diingatkan. Ya setelah mereka datang berdua boncengan, akhirnya mereka pergi ke tempat-tempat yang na'udzubillah, apalagi sudah dapat surat keterangan akan menikah. Kadang-kadang penginapan menerima. Yang tanpa surat nikah aja kadang diterima oleh sebagian, apalagi yang sudah ada surat akan menikah. Allahul musta'an. Maka tolong kaum muslimin dan muslimat yang bertugas di bagian penyuluhan menikah ini lebih penting diperhatikan daripada mengajar mereka bagaimana cara makan, cara minum, cara boncengan, cara dan sebagainya. Itu tak dibaca pun pandai sendiri nanti. Tak dibaca pun pandai sendiri. Kadang dibaca tak juga berlaku tu teori. Karena seni itu masing-masing berbeda. Baiklah kaum muslimin, maka sudah terjawab, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuh. Alhamdulillah Allah tidak mempersulit prosedur di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ustaz dan tim. Amin ya rabbal alamin, dan semoga Allah menjaga antum pula semuanya. Amin. Izin bertanya ustaz, silakan. Pertanyaan. Ustaz, bagaimana agar seorang adik dapat menerima nasihat dari seorang kakak, padahal nasihat yang diberikan mengenai agar selalu bertakwa kepada Allah, dan sang adik tidak mau menerima nasihat tersebut? Jazakallah khairan. Ada seorang hakim, seorang ahli hikmah ditanya, ayyuhuma ahabbu ilaika akhuka aw sadiquka? Mana yang lebih kau cintai, saudaramu kah atau temanmu? Dijawab olehnya, akhi iza kana sadiqi, saudaraku lebih kucintai tapi dengan syarat bisa jadi temanku. Kadang-kadang kita bersaudara nih kaum muslimin terlalu prosedural, protokoler. Asal datang abang nomor satu, yang lain diam, tak boleh bicara, siap gerak. Jadi tidak cair suasana antara abang dengan kakak, abang dengan adiknya, antara saudara dengan saudara. Nah, yang harus kita lakukan adalah jadikan saudara itu bisa menjadi teman kita. Artinya ada keterbukaan di antara kita, nyaman bertemu dengannya. Ini enggak, datang abangnya adik pergi, pulang kakak adiknya abangnya lari. Ada begitu kan? Karena tidak bisa berteman. Nah, yang seperti ini susah untuk menerima nasihat. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, nasihat itu tidak selamanya dengan kata-kata. Tidak sedikit nasihat itu dengan sikap. Tidak sedikit nasihat itu dengan hadiah. Tidak sedikit ada nasihat itu dengan pujian. Dan antum lihat bagaimana yang disukai oleh adik atau abang yang kamu nasihati ini. Ma'asyiral kiram, sekedar contoh, saya pernah mendapatkan berita dari seorang ustaz bahwa beliau sudah hampir 20 tahun tidak teguran dengan ustaz lain. Ini ustaz-ustaz saya semuanya, orang-orang hebat semuanya. Kenapa? Ya gitu aja katanya. Mau tidak tuan-tuan berdamai kira-kira? Mau. Taib, sekarang mana di antara tuan-tuan yang lebih tua? Dia bilang dia tua, ya teman main kelereng dulu ustaz katanya. Jadi dia sudah biasa panggil Waang saja katanya kan, panggil nama. Nah, sekarang saya ingin, karena tuan-tuan sudah jadi ustaz besar semuanya, bisa enggak ustaz panggil ke beliau, nak panggil Buya silakan, panggil Kiai silakan, panggil Profesor silakan, panggil Ocu silakan, panggil Uda silakan. Ya. Akhirnya dia pikir, mau juga. Kalau mau saya ambil nomornya, saya telepon. Assalamualaikum. Salam. Saya puji pula dengan Buya. Ya kan, saya biasa manggil orang dengan panggilan yang angkatlah sedikit. Asal jangan terlalu di lambung.
Ya. Habis itu saya bilang, ini si Ustadz Fulan dah dari dulu sama Ustadz, bisa enggak bicara sekarang? Bicara. Akhirnya dipanggilnya, apa kabar cu? Katanya. Alhamdulillah. Mendengar kata-kata itu, subhanallah, sejak itu mereka kembali cair suasananya. Setiap acara pasti diundangnya. Bahkan lebih asyiknya lagi pas bertemu di bandara, dia bawa anaknya ngantar sekolah ke pesantren di Jawa. Salam sama Tok Ocu katanya, salam sama pamannya kan. Akhirnya dapat pula anaknya masing-masing amplop dari. Itu kan indah jadinya kan. Dulu ketika di masjidnya ada kuburan, ketika disampaikan dia penentang utama. Tapi sekarang dia instruksikan, itu kuburan tolong dipisahkan dari halaman masjid, saya yang tanggung biayanya. Makanya bersaudara itu indah kaum muslimin dan muslimat. Maka carilah sebab-sebab yang memudahkan masuknya tadi. Ada lagi seorang hikmah, didatangi seorang pemuda. Syekh, saya ini putus cinta, Syekh katanya. Enggak tahan lagi, saya mau bunuh diri katanya. Nah, orang seperti ini masuk enggak ceramah? Orang seperti ini masuk enggak ceramah? Nah, masuk ceramah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah wassalam. Enggak masuk. Saya sambil tersenyum. Orang-orang dulu kan sering bawa garam di sakunya. Karena musafir selalu bawa garam, dia ambil garam dari sakunya, lalu dia masukkan ke segelas air. Saya enggak bawa garam sih. Karena saya contohin. Ini gelas, tadi enggak ada, kapan datangnya? Masya Allah. Ini isyarat juga, jangan lama-lama. 6. Kalau udah turun makanan biasanya enggak boleh banyak cakap lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Syekh ambil garam, masukkan ke dalam gelas, 1 genggam masukkan dalam gelas. Habisnya diaduk, dikacau. Lepas itu serahkan ke anak muda tadi. Silakan minum sayang. Minum. Habiskan katanya. Disuruh habiskan. Setelah habis, gimana? Manis atau pahit? Pahit Syekh katanya. Kata Syekh, alhamdulillah, berarti masih normal. Ya normal kan? Garam banyak seperti itu, pahit enggak? Apa rasanya? Ya masin, enggak masin. Jadi kalau masih asin berarti masih belum putus tali akinya. Masih bisa diperbaiki. Alhamdulillah. Sebab kalau dia sudah sebut, misalnya dia minum bismillah, habiskan ini. Alhamdulillah. Nah, air garam tadi dibilang manis ya? Oh enggak, masin katanya. Ayah kata Syekh, alhamdulillah, berarti masih sehat. Kalau masih sehat kan masih bisa masuk nasihat kan? Masih sehat. Lepas itu Syekh ajak dia ke tepi telaga yang airnya jernih. Tinggal ngambil begini. Suruh duduk di bangku dulu. Padahal dia sudah kehausan, minum air garam. Haus enggak? Nengok air jernih itu luar biasa dia ingin. Cuman malu sama Syekh. Berarti masih ada malunya, masih sehat juga kan? Nah, tes lagi. Alhamdulillah dia duduk. Sebelum disuruh minum, dia tak minum. Ini saya ambil lagi segenggam garam, diletakkan di tepi telaga itu, lalu dia aduk di tepi telaga. Kamu mau minum tak? Iya saya mau minum. Ayah silakan. Minum dia sampai hilang masinnya tadi kan. Nah sekarang gimana rasanya garam ini? Air ini. Kata beliau, airnya sedap, airnya segar. Enggak masin? Enggak. Baru si ajak dia duduk sambil menghadap pemandangan yang indah di depannya. Dia bilang, anakku, sebenarnya musibah yang menimpamu itu banyak sekali makhluk Allah yang ditimpa dengan musibah yang sama. Kan kisah putus cinta kan tidak sekali ini terjadi kan? Iya tak? Qabil sambil membunuh Habil kan gara-gara cinta yang tertolak. Ya Qais Majnun Laila gila-gila karena cinta yang tak terlampiaskan. Dianggap tidak sebadan dengan si Laila. Dan banyak lagi Majnun lain tapi tak separah Qais. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bizaka. Masih banyak.
Cuman tak seperti Qais yang sampai hilang akalnya, yang sampai jadi wali majzub pula. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sampai hilang akalnya. Nah, tadi ketika saya masukkan garam ke segelas air, kamu bilang masin. Sah? Nah, ketika saya masukkan air ke dalam jumlah garam ke jumlah yang sama ke dalam telaga, kamu bilang airnya segar. Jadi sebenarnya tergantung air yang kau miliki, pula tempat bejana yang kau punyai, dan perasaan itu biasanya ditampung di hati kita, sayang. Oleh sebab itu lapangkanlah hatimu, maka musibah-musibah itu akan terasa menyenangkan. Oleh sebab itulah itu rahasianya kenapa Ibrahim Al-Harbi ketika meninggal anaknya, dia bilang alhamdulillah ana aradtu dzalik. Untung anak saya meninggal di waktu bayi, saya yang memang ingin itu. Muridnya dia Syekh, tidak pantas saya ngomong seperti itu, Syekh kan orang ulama besar. Dia bilang, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, lalu disebutkan hadis fadilat orang yang meninggal anaknya yang masih bayi, dan lalu mengucapkan alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin dapat itu. Jadi musibah itu jadi menyenangkan baginya. Bukankah anak orang meninggal, anak kita meninggal, kita kok meraung, orang kok tidak meraung? Padahal sakitnya sama. Kan sama sakitnya itu. Anak meninggal dengan anak meninggal sama sakitnya. Bedanya yang ini obatnya tersedia langsung, yang ini obatnya baru sedang diinden. Kalau ini obatnya sudah ada langsung. Ketika luka itu ada, langsung ada obatnya. Iman. Kalau yang ini obatnya sedang inden, dipesan dari entah dari mana pesannya. Kadang salah alamat pula, karena tidak tahu kirimnya kemana. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada nasihat tadi. Kadang-kadang nasihat itu tidak cukup dengan perkataan saja, dan tidak mesti diberikan ketika sedang terjadinya kesalahan. Justru itu lebih parah kadang. Yang ketiga, tidak mesti ditujukan kepada yang bersalah secara langsung. Lihatlah baginda Rasulullah SAW, berapa banyak orang bersalah, tapi beliau tidak panggil di hadapan rakyat namanya sebulan, sini. Kamu yang mengatakan itu, tidak. Nabi cukup mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Bagaimana ada orang yang mengatakan ini dan itu? Akhirnya yang bersalah kan cukup, oh saya yang dimaksud, tanpa ada orang lain yang mengetahui. Oleh sebab itu nasihat juga perlu adab-adabnya. Pilih waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dengan cara yang menyenangkan, bukan cara yang menyusahkan. Apalagi di zaman ini orang kan merasa lebih tahu dari orang lain. Nah, ya, sekarang dia mungkin yang akan dinasihati merasa lebih berilmu dari yang menasihati. Ini juga harus dijaga. Makanya ketika ada yang melakukan kesalahan, sering saya nasihatkan, saya minta tolong yang menasihatinya orang yang dia sayangi, orang yang dia sayangi dan segani. Dan ini pernah kami lakukan, ya, pada seorang pejabat. Dia bersitegang untuk mengatakan sesuatu, ya, kalau kita kan ke atasnya rakyat kepada pejabat, dari rendah ke yang tinggi, ya tak? Takut dia merasa diajari. Akhirnya kita minta tolong ke kekasih hati, istrinya sendiri. Minta tolong, Bu, kalau kami kan bawahan ke atasan, Ibu kekasih ke kekasih, tolong nanti menjelang tidur bisikkan ke telinga Bapak bahwa ini tak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan syariat. Alhamdulillah subuh datang telepon dari Ibu. Alhamdulillah Bapak bilang silahkan kalian lakukan seperti yang sesuai dengan syariat. Alhamdulillah. Kalau awak yang menasihati, kamu siapa ya? SK kamu kan saya yang buat gitu. Ini teori yang kadang-kadang kita kan ingin metik hasil secepatnya, tidak sabar.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau bukan karena waktu, saya buat contoh-contoh, saya riwayatkan contoh-contoh yang banyak dalam sejarah yang terjadi nasihat itu tak diterima gara-gara salah dalam memberikan. Oleh sebab itu untuk lebih detail nanti tanya ke Ustaz Abdul Rahman nanti insyaallah. Jazakallah. Alhamdulillah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Bisa tidak dijawab sebagai jawaban pendek ini? Apa hukum kunut solat subuh sunnah atau bid'ah? Ini perlu ceramah khusus ini dalam masalah ini. Kalau nanti tidak sampai risalahnya. Ya, secara ringkas saya katakan tentang kunut subuh itu 5 pendapat ulama. 5. Ada yang bilang sunnah muakkadah, ada yang bilang wajibah, ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang bid'ah hasanah, dan ada yang bilang makruha, ada yang bilang mubah. Nah, kalau nak tahu dalilnya nanti tolong di kajian khusus Ustaz ya tentang masalah ini. Taib. Apakah ada ayat dalam Al-Quran yang kandungannya menyatakan untuk tidak memaksa anak-anak putri dan membiarkan mereka untuk memilih pasangannya sendiri? Tidak ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Jawab pendek. Ya, tidak ada dalam Al-Quran. Apabila tidak ada ayatnya, lantas mengapa sebagian melakukan? Nabi yang bolehkan. Dah selesai. Nabi yang bolehkan kita untuk memaksa anak putri kita, khususnya yang belum pernah menikah. Namanya wilayatul ijbar. Nah, jadi kalau suami atau ayah punya mengetahui kalau nikahkan anaknya dengan ini berbahaya bagi putrinya, berbahaya bagi keluarganya, maka dia berhak melarang putrinya menikah. Apalagi putrinya yang tidak tahu agama sama sekali. Apakah izin ayah diperlukan ketika seorang ingin menikah dengan seorang putri perawan? Apakah izin ayah diperlukan ketika seorang ingin menikah dengan seorang putri perawan? Maksudnya laki-laki secara wajib izin tak ada kewajibannya. Tetapi secara etika, akhlak kita dianggap tak berakhlak. Ya, kena juga kita tidak menjaga akhlak dan etika. Masa menikah tiba-tiba ayah tak tahu. Nah, ini patut dapat tolak 3 dari ayah ni. Pokoknya jangan jejakkan kakimu di rumah ini katanya. Ini kan bahayanya. Jadi kalau wajib izin orang tua dari sisi syarat menikah tidak. Tetapi kalau restu orang tua dari sisi bakti kita pada orang tua ya wajiblah. Karena kita dilarang menyusahkan hati orang tua. Maka mesti minta izin kepadanya, wallahu taala alam, karena sudah ada amaran dari Ustaz, maka kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak sekali kekurangannya karena saya tidak sebutkan semuanya, tetapi mudah-mudahan yang sedikit ini bila dikembangkan, insyaallah Allah mudahkan kita mendapatkan keluarga yang paling bahagia dengan izinnya tabaraka wa taala. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan ada waktu lain kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah Safari Dakwah bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA, Doktor Bidang Hadis, alumni Universitas Islam Madinah. Masjid Umi Alahan Panjang, terlanjur sayang, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, Kamis 19 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 29 Juli 2021. Masjid Baitus Sofa, Talang Babungo, Jumat 20 Zulhijjah 1442 Hijriah atau 30 Juli 2021. Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Al-Munawwarah Nagari Labuh Batu Sangkar, amalan yang berkualitas, khutbah Jumat. Masjid Jami' Batu Sangkar, aku ingin seperti mereka, ba'da maghrib sampai dengan selesai.
Masjid Nurul Falah 5 Kaum Batu Sangkar, Sabtu 31 Juli 2021, Pemuda Sejati, pada subuh sampai dengan selesai. Masjid Sabilillah Payakumbuh, keluarga paling bahagia, jam 9.30 sampai dengan selesai. Masjid Al-Fat Payakumbuh, jihad terbaik adalah menuntut ilmu, ba'da zuhur sampai dengan selesai. Masjid Al-Munawwarah Sijange Batu Sangkar, kepada pemegang kunci surga, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Masjid Rau-Rau Batu Sangkar, Ahad 1 Agustus 2021, tentukan pilihanmu, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Tangah Jua Bukit Tinggi, hijrah itu berat tapi indah dan nikmat, jam 9.30 sampai dengan selesai. Untuk kaum muslimin yang hadir, Mari simak sepenuh hati.